Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini Mister akan sedikit berbagi cerita atau kisah tentang tokoh-tokoh di dalam Islam yang berpengaruh terhadap perkembangan dunia, entah itu pendidikan, kesehatan, ekonomi, atau yang lainnya. Yang harus kita ketahui bahwa selain tokoh-tokoh Barat yang kita kenal dengan Galileo atau Graham Bell, yaitu penemu alat komunikasi, atau Thomas Alva Edison, yaitu penemu lampu, kita juga mengenal tokoh-tokoh Islam ya, yang keilmuannya, kejeniusannya, kemudian kepiawaiannya, pemikirannya itu mampu merubah tatanan dunia ya, mampu menjadikan perubahan yang begitu besar bagi kehidupan manusia dari tindakan dan perbuatannya, maka ia membuat sebuah perubahan besar. Siapa itu? Nanti kita akan bahas secara detail tentang kisah atau tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh, yang bisa kita jadikan referensi, yang bisa kita jadikan pembelajaran, bisa kita ambil historis atau sejarah bagaimana perjuangan mereka untuk menjadikan ilmu mereka itu bermanfaat untuk orang lain. Oke? Itu yang akan kita bahas dan kita pelajari bersama-sama. Jadi, Mister harapkan kita bisa mempelajari tidak hanya tokoh-tokoh Barat, tapi kita juga punya tokoh-tokoh Islam yang bisa kita jadikan rujukan, bisa kita ambil contoh bagaimana semangat dan kepribadian mereka sehingga mereka menjadi seorang tokoh yang keilmuannya itu bisa ditiru, bisa dicontoh, dan bisa kita pelajari di setiap harinya. Oke? Jadi, Superman, Batman, Iron Man, dan tokoh-tokoh Marvel yang fiksi itu merupakan tokoh animasi atau tokoh buatan yang secara nyata tidak bisa diambil keilmuannya. Tapi tokoh-tokoh yang sudah memberikan kontribusinya di dalam dunia pendidikan, kedokteran, dan lain sebagainya itu bisa kita ambil ya, bahkan bisa kita tiru di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu tetap tonton video pembelajaran dari Mister ya. Insya Allah akan ada banyak video pembelajaran yang nantinya akan Mister kirim. Salah satunya adalah tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh untuk dunia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tokoh Islam yang bernama Ibnu Sina, atau kalau orang-orang Barat mengenalnya dengan nama Avicenna ya. Jadi Ibnu Sina ini lahir pada tahun 370 Hijriah atau tepatnya 980 Masehi di sebuah kota di Afshanah, terletak di desa kecil tepatnya di Uzbekistan. Nah, ayahnya lahir di sebuah kota di Balkan, tepatnya di Khorasan. Nah, Ibnu Sina ini merupakan seorang ilmuwan Muslim ya, di dunia yang berkontribusi besar di bidang kedokteran ya. Pemilik nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina ini merupakan seorang muslim yang sangat taat kepada Allah dan begitu rajinnya belajar hingga akhirnya ia menjadi seorang ilmuwan besar yang berpengaruh untuk dunia ya. Oke. Ibnu Sina memiliki semangat belajar yang luar biasa ya. Berbagai bidang keilmuan ia pelajari. Tidak hanya belajar di bidang kedokteran, Ibnu Sina juga mempelajari bidang teologi dan matematika. Nah, seberapa pintarkah Ibnu Sina? Ini penjelasannya ya. Sehingga tidak heran apabila ketika umur 16 tahun beliau menjadi pusat perhatian para dokter di zamannya. Terbukti ketika dinasti Samaniyah, seorang raja yang bernama Nuh bin Mansur itu sakit, tidak ada yang mampu mengobati
sakitnya raja tersebut, hingga seluruh dokter di daerah dinasti tersebut sakit yang diderita oleh Raja Nuh tersebut. Kemudian Ibnu Sina dipanggil untuk mengobati raja tersebut, dan akhirnya Ibnu Sina mampu mengobati raja dinasti tersebut sampai sembuh. Nah, pada saat itulah kepopuleran Ibnu Sina mulai tersebar di penjuru Jazirah Arab. Kemudian tidak hanya itu ya, Ibnu Sina juga merupakan salah seorang yang pertama kali menemukan cara pengobatan orang yang sakit dengan cara menyuntikkan obat ke tubuh penderita. Maka tidak heran apabila beliau itu diberi julukan Ar-Ra'as. Apa artinya Ar-Ra'as? Yaitu puncak gunung pengetahuan. Nah, jadi proses penyuntikan itu yang pertama kali pencetusnya atau yang melakukannya adalah Ibnu Sina. Kalau kalian pernah disuntik cacar, nah itu merupakan format atau cara yang dilakukan oleh Ibnu Sina. Jadi Ibnu Sina pertama kali yang menemukan cara pengobatan bagi orang sakit dengan cara menyuntikkan obat ke tubuh. Nah, itu Ibnu Sina ya. Jadi Ibnu Sina ini merupakan sudah pintar ilmu kesehatan, dokter, pintar agama juga. Kemudian ketika umur 5 tahun juga sudah belajar untuk menghafalkan Al-Quran. Nah, Ibnu Sina juga memiliki banyak karya. Dia menuliskan 2 kitab atau 2 judul buku. Yang pertama Qanun fil Tibb, yang isinya adalah rujukan-rujukan di bidang kedokteran. Jadi kitabnya ini dijadikan rujukan untuk para dokter di dalam menangani pasien atau di dalam menangani orang-orang yang sakit, ya. Atau bahasa baratnya itu adalah The Canon of Medicine. Kemudian yang kedua, kitab karya Ibnu Sina yang kedua adalah Asy-Syifa, yaitu sebuah karya ya yang di dalamnya terdapat tentang bagaimana cara mengobati orang yang sakit. Kemudian berisikan tentang bagaimana cara-cara di dalam mengobati seorang penderita yang memiliki sakit yang begitu parah ya. Kemudian Ibnu Sina juga menulis atau menggambar sebuah anatomi tubuh yang sampai hari ini itu dijadikan rujukan di dalam melihat atau menggambarkan bagaimana sistem anatomi yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, itu merupakan gambaran penting bagi seorang tokoh muslim yang keilmuannya itu mampu memberikan kebaikan bagi orang banyak. Nah, jadi kita bisa mengambil contoh historis atau contoh sejarah tokoh muslim yaitu Ibnu Sina. Sudah pintar, kemudian kepintarannya itu bermanfaat untuk orang banyak. Nah, itu sedikit cerita tentang tokoh Islam. Ya, jadi kalau ingin lebih tahu banyak tentang kisah-kisah atau historis tentang kehebatan tokoh-tokoh Islam, jadi tetap saksikan video dan tayangan dari Mister. Insya Allah nanti Mister akan kirimkan beberapa episode tentang tokoh-tokoh Islam. Oke? Nah, itu dulu dari Mister. Ya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jadi ingat ya, kita harus mengenal tokoh-tokoh Islam, kemudian bagaimana sepak terjang mereka dan apa kontribusi mereka untuk kebaikan umat manusia. Oke, bisa dijadikan sebagai panutan loh tokoh-tokoh Islam, karena bagaimana kontribusi kemudian perjuangannya untuk kebaikan itu yang harus kita contoh. Oke Kak, kita tetap semangat.